datang di VP Podcast episode ketiga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ulfa. Hai Bulan. Hai. Bu Ulfa, senang sekali ada di depan saya. Saya juga senang. Senang juga. Senang dong. Ya, Bu Guru cantik. Wah, ini benar. saya yang dredeg ternyata ada di depan Bu Ulfa. Saya perempuan tapi merasa terpikat. Enggak gitu. Iya, Berat kalau dibilang cantik. Berat. Oke, di depan saya sudah ada Bu Ulfa, guru bahasa Indonesia kita semua. Sekaligus pembina ya Bu ya, pembina ekstrakurikuler jurnalistik. Iya, mungkin yang belum tahu di SMK Negeri 1 tuh ada ekstrakurikuler jurnalistik, pembinanya Bu Cantik, Bu Ulfa. Bu Ulfa saja. Iya, Bu Ulfa saja. Oke, apa kabar Bu Ulfa? Baik, alhamdulillah. Sehat. Sehat. Ya. Kesibukannya apa saja nih? Kesibukannya mengajar di sekolah. Ya, sebatas mengajar. Kemudian menikmati di mengajar. rumah mulai di rumah tangga. Dan ibu rumah tangga tentunya, dan istri yang baik. Istri yang Insya baik. Allah. Amin. Oke, Bu Ulfa, kali ini VP Podcast mengundang Bu Ulfa untuk kita ngobrolin soal Sinsapro. Apa itu Sinsapro? Sinsapro itu, nih bisa dilihat ya. Apa ini Bu Ul? Sinsapro adalah majalah sekolah kita Smeksa. Iya, SMK majalah Negeri 1 Probolinggo. majalah kita. Nah, semuanya pasti setiap 6 bulan sekali ya Bu Ul? 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali pasti sudah mendapatkan majalah. Nah, kira-kira kenapa sih kok mendapatkan majalah, dikasih majalah? Terus tujuannya itu apa sih sebenarnya Bu Ul? Kalau boleh tahu, mungkin bisa cerita sedikit. Biar sedikit. anak-anak tahu untuk apa. Jadi tujuan kita majalah sekolah Sinsapro ya, untuk bisa dikatakan resume dari keseluruhan event sekolah yang pernah kita ikuti. Jadi tidak peduli dalam kondisi pandemi atau apapun, kita tetap mengikuti berbagai momen-momen tertentu, prestasi-prestasi. Intinya kita tidak pernah berhenti berprestasi, khususnya untuk anak-anak Smeksa. Selain itu bukan hanya menampung tentang event-event sekolah saja, tetapi ini sebagai wadah kreativitas siswa menuliskan karyanya, atau di sini ada yang suka cerpen, menyalurkan puisi, atau juga profil-profil sekolah, Bapak Ibu guru. Mungkin Bapak Ibu guru itu sisi lain dari seorang guru juga sebagai apa di sini, intinya seluruh saya menyebutnya karya, ragam tulisan, ragam karya seperti itu. Oke, jadi ini kan terbitnya selama 6 bulan sekali Bu ya. 6 bulan sekali. Berarti resume selama 6 bulan, kegiatan selama 6 bulan itu apa aja gitu. Iya. Ya, dan itu pasti banyak sekali ya Bu, meskipun di masa pandemi pun tetap mengeluarkan. Kira-kira kalau pada saat masa pandemi itu apa Bu yang digali? Iya, jadi di masa pandemi ini kan segala sesuatunya kita melakukan serba online. Betul. Selain pembelajaran online, event-event lomba-lomba itu tetap kita lakukan secara virtual. Misalnya giat prestasi praga yang backgroundnya memang anak-anak pramuka tetap dilaksanakan secara daring, secara virtual, dan kita alhamdulillah mendapatkan prestasi meskipun lomba-lomba tersebut dilakukan secara virtual. Selain itu juga di luar event-event tertentu, kita juga di majalah ini menampung segala keluh kesah siswa. Jadi kemarin di edisi 19 ada tabel harapan-harapan kelas 12 setelah lulus itu apa, kemudian keluh kesah mereka harus menjadi siswa di masa pandemi itu bagaimana. Tentunya intinya majalah Sinsapro ini wadah, tidak hanya tentang memuat prestasi-prestasi, tetapi keluh kesah mereka. Mungkin ada tips, itu juga pesan-pesan untuk sesama. Tips dan trik itu juga ada ya Bu ya? Tips dan trik tentunya juga ada. Gitu.
Jadi tidak hanya sekadar momentum ketika selama 6 bulan itu saja. Iya. Majalah Sinsapro ini juga sebagai wadah ya Bu Ul untuk menyalurkan karya-karya anak-anak, Karya-karya, informasi-informasi sekolah, informasi sekolah. Bu Ul, ini saya penasaran, ini dibuat oleh siapa sih? Oke, jadi Apa Bu Ulfa buat sendiri? oh tentunya tidak dong. Jadi majalah Sinsapro ini kembali lagi ini wadah siswa yang membuat juga para siswa-siswa, dan jadi kreativitas dari siswa-siswa sekolah kita. Jadi di dalamnya itu ada yang namanya jurnalis, tuh, jurnalis Sinsapro. Tugas mereka adalah meliput warta atau meliput berita dari narasumber mungkin yang jika terkait dengan momentum-momentum tertentu. Apakah di luar jurnalis tidak boleh? Sangat boleh sekali. Bukan berarti oh saya bukan anggota jurnalistik berarti saya nggak bisa. Tidak. Jadi ini menampung keseluruhan karena di sini kembali lagi untuk mengembangkan kreativitas siswa, dan di sini kita melihat perbedaan ya, Bulai. Iya, ini ada 2 majalah yang berbeda. Edisinya berbeda ya Bu? Edisinya berbeda. Tapi Jadi yang edisinya berbeda. Yang ini adalah edisi 19, mungkin yang 6 bulan yang lalu. Betul. Yang ini. 6 bulan yang lalu. Yang ini yang baru saja. Ini baru saja diterimakan, baru saja dibagi. Perbedaannya apa Bu? Jadi perbedaannya bisa sangat terlihat ya. Mungkin kalau ini terlihat lebih sederhana, sedangkan ini terlihat lebih berwarna, colorful. Tapi yang menjadi kebanggaan adalah dari tahun ke tahun kita sebagai jurnalis di majalah Sinsapro sekolah ini, para siswa atau jurnalis hanya kegiatannya mencari berita, kemudian menghubungi narasumber. Jadi kita menyerahkan data mentah dalam bentuk Word. Kemudian untuk layout dan lain sebagainya itu dilakukan oleh percetakan. Oh, tapi yang ini berbeda. Tapi untuk di sini edisi 20 ini spesial. Wow. Karena ini tidak hanya meliput berita, termasuk di dalamnya layout, kemudian desain, pemilihan warna dan lain sebagainya. Ini semua didesain oleh siswa. Jadi tidak oleh percetakan lagi. Oh, gitu. Wah, kita turut berbangga ya Bu. Turut berbangga. Jadi anak-anak kita sendiri ternyata mampu ya. Mampu untuk membuat desain, melayout kayak gitu. Sebenarnya bisa ya. Sebenarnya bisa. Karena Smeksa, SMK hebat, SMK luar biasa dimulai. Kalau kita bisa, mengapa? Bisa apa saja ya? Bisa apa saja. Kalau kita bisa, mengapa harus diberikan kepada orang lain? Kalau itu juga dijadikan sebagai proses belajar anak-anak. Betul. Dan mungkin ini edisi 20 kan memang pertama ya. Jadi setiap tahun kita menerbitkan majalah, tepatnya setiap ajaran baru. Nah, untuk edisi 20 ini yang pertama mungkin kalau dilihat masih banyak kekurangan, tetapi ini menurut saya sudah luar biasa karena keseluruhan dari peliputan berita, foto, sampai ke layout ini semuanya karya siswa. Tentunya nanti akan diberikan kepada seluruh siswa secara seterusnya, maksudnya dari generasi. Kalau ini layoutnya dari kelas 12 nanti bisa ilmunya diturunkan ke adik-adik yang selanjutnya. Oke. Berarti tadi seperti yang Bu Ulfa sampaikan bahwa tidak hanya tim jurnalis saja yang boleh menulis, saya pun juga boleh. Boleh dong, termasuk Bapak Ibu guru dan semua warga sekolah sangat boleh. Dan juga tidak harus objek-objek tertentu. Tidak harus objek-objek tertentu ya. Nah, tetapi di sini selain tentang sekolah, ini juga informasi-informasi yang terkait di luar, misalnya resensi Bulai, sinopsis, seperti itu, resensi film terbaru, resensi buku, itu semuanya. Oke. Nah Bu Ul, ini yang mau saya tanyakan lagi nih. Kalau sudah majalah ini diterima oleh siswa, ini kan sekarang kan proses pembagian kepada anak-anak. Kira-kira sama anak-anak ini dibaca nggak iya majalahnya? Nah,
Harusnya dibaca ya Bu ya. Seharusnya Dibaca dan dijadikan motivasi. Apa yang ada di dalam majalah ini isinya, misalkan ada prestasi gitu ya, rangkuman kegiatan prestasi itu harusnya dijadikan motivasi juga gitu nggak sih? Seharusnya, iya. Iya. Tapi yang terjadi selama ini bagaimana? Apakah seperti itu atau demikian atau bagaimana? Kalau kesananya apakah ini dibaca atau tidak, sebenarnya tujuan kita adalah memberitahukan dari siswa, karya siswa, dan untuk siswa lagi. Sejauh ini tidak mungkin saya juga harus ngecek kamu sudah baca, tidak. Tetapi yang kami butuhkan selain itu adalah wujud apresiasinya. Nah, dalam bentuk apa itu Bu? Seperti apa wujud apresiasinya? Ada pemandangan yang mungkin menurut kami tim jurnalis sedikit miris ya, karena nyatanya sebenarnya tidak mudah untuk membuat berita ini, kemudian menjadikannya majalah. Ini sebenarnya memuat informasi yang bermanfaat tentunya ya Bu Lai. Tapi setelah itu apresiasinya masih sering kita lihat, kadang hanya benda yang dibuat kipas-kipas di kelas. Kemudian hanya alas digeletakkan, alas laptop, alas mouse, dan bahkan saya pernah melihat ini ada di tong sampah. Jadi kan Majalah ini satu majalah utuh begini ada tong sampah. Waktu itu hanya covernya. Oh, jadi kan sudah dalam bentuk amburadul. Sebenarnya kita meskipun bukan anggota jurnalis harusnya kan mengapresiasi karya teman. Betul. Bagaimana perasaan kalian jika melihat karya melihat temanmu ya yang sudah membuat ini, melihat seharusnya kan ada penghargaan, setidaknya jangan ada di tong sampah lah yang bisa dilihat semua orang. Kan kita tidak tahu, kalau bisa saja jurnalis yang membuat ini melihatnya bagaimana perasaannya. Kita sudah susah-susah membuat, ngedit, menulis itu kan memerlukan ide, memerlukan ide, dan tidak sekali jadi. Kemudian hasilnya hanya sebagai ganjel, hanya sebagai kipas-kipas. Seharusnya sesama warga ya memberikan apresiasi, memberikan penghargaan. Kita tidak butuh dipuji sebenarnya, tapi setidaknya menghargailah. Iya, menghargai. Dan apa susahnya ya Bu ya? Ini dibaca kemudian dibawa pulang dan dikumpulkan tiap edisi. Kalau kita sekolah di sini selama 3 tahun saja kita sudah punya 6 edisi majalah Sinsapro. Iya, dan itu bisa menjadi salah satu kenang-kenangan juga. Oh ternyata dulu ketika saya sekolah di sini tuh ada cerita-cerita itu, ada kegiatan-kegiatan ini, gitu. Kan bisa dibuat kenang-kenangan dan disimpan juga. Iya. Yang lebih penting lagi juga ketika misalkan pemandangan seperti tadi terjadi, itu kan sebenarnya anak-anak ini bayar ya Bu ya. Mereka kan ya membayar dengan uang mereka sendiri gitu. Iya, benar. Ya, itu yang sangat miris juga sih. Berarti artinya juga dengan sama membuang-buang uang sendiri. Membuang-buang uang sendiri. Iya, mungkin yang lebih penting dari uang adalah karya itu sendiri sih Bu, itu apresiasi karya sendiri yang tadi disebutkan sama Bu Ulfa. Gitu. Jadi mungkin anak-anak yang sedang mendengarkan sekarang, kalau misalkan anak-anak sudah mendapatkan majalah Sinsapro, itu mohon untuk bisa saling mengapresiasi dan menghargai gitu. Karena tidak mudah menulis, dari proses menulis, peliputan sampai dengan percetakan dan sampai dengan membagikan kepada anak-anak sekalian, itu sangat membutuhkan waktu ya Bu. Mungkin tidak terlihat mulai prosesnya tidak tahu dan tidak terlihat, tapi setidaknya ini punya kamu. Kemudian yang membuat majalah ini juga warga satu sekolah dengan kamu, setidaknya dihargai. Tidak dibuat kipas, ganjelnya laptop, terus alasnya mouse, apalagi di tong sampah. Ya intinya kita saling menghargai lah, seperti itu. Mohon maaf Bu Ulfa, barusan ada kesalahan teknis. Karena apa coba? Karena apa? Operatornya lapar. Oh lapar. Iya, mohon maaf. Harus diisi, diganjel dulu perutnya. Memang manusia tempatnya salah. Betul. Oke, melanjutkannya tadi Bu Ulfa tentang kira-kira sosialisasi
apakah ada sosialisasi ke anak-anak mengenai tentang kepenulisan yang baik dan benar, bagaimana cara menjadi jurnalis yang ideal, mungkin ada nggak? Kalau rencana seperti itu tentunya ada. Jadi dalam masa saya dulu pernah kita ada rencana untuk mendatangkan jurnalis dari Radar Bromo, tetapi karena waktu itu rencananya akan bergabung dengan ekstrakurikuler broadcasting. Jadi perpaduan antara jurnalistik dan broadcasting, karena memang sebenarnya kan kesatuan. Nah, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan waktu itu bertepatan kita dilanda pandemi, akhirnya rencana itu pending sampai hari ini. Tapi apakah dibatalkan? Tidak. Kita kedepannya pasti ada rencana. Masih ada rencana lagi. Pasti ya? ada rencana. Oke. Apalagi kan ini pandemi sudah mulai di level 1 nampaknya. Benar sekali. Kira-kira masih akan berlanjut rencananya? Akan berlanjut dan kita pasti akan ke sana. Oke, bagus. Kemudian Bu Ulfa, menurut Bu Ulfa sendiri, majalah yang diterbitkan di Simsapro ini apakah sudah sesuai dengan standar majalah yang ada begitu? Iya. Jadi jika pertanyaannya demikian, kita sebagai majalah ini kan juga hasil dari kreativitas siswa. Tentunya apa yang dihasilkan selalu ada kekurangan, tetapi kita berusaha untuk lebih baik di setiap edisinya. Jadi seperti tadi ya Bu Lai yang sudah sempat saya katakan, jadi kita sudah ada peningkatan dari segi lebih mendayakan siswanya. Selain itu kita sudah punya ISBN. Oh, sudah beri ISBN sebelumnya? Sudah beri ISBN. Sebelumnya belum. Oh, belum. Termasuk ke edisi 19 ini juga belum ya? 19 sudah, tapi ya sekali lagi kita masih selalu membutuhkan perbaikan. Di sini kesalahannya posisinya, tapi ini ada di belakang. Kalau ini sudah ada di depan majalah, karena ISBN yang seharusnya ISBN-nya ada di depan, di cover. Iya, berarti tapi ini paling tidak sudah sesuai dengan standar ya Bu Ulfa ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk setiap kritik, masukan, saran selalu kita harapkan, karena tidak mungkin karya kita begitu langsung sempurna, pasti selalu ada kekurangan-kekurangan. Tetapi kita berupaya untuk bagaimana selayaknya dan kita berusaha sebaik-baiknya seperti itu. Oke. Ya, alhamdulillah ya Bu Ulfa, berarti sudah anak-anak sudah dapat dikatakan mereka mampu sebenarnya. Mampu. Kalau dibimbing dan diarahkan begitu, sekaligus dikontrol gitu juga ya. Sebenarnya mereka mampu ya. Jadi di edisi 20 ini sebenarnya bukti kalau siswa kita mampu belajar. Betul. Dan bisa lebih dikembangkan lagi tentunya. Bu Ulfa, kira-kira pasti kan di setiap proses itu ada saja ya perjalanan jatuh dan bangunnya, kemudian susahnya itu seperti apa. Kalau dalam penerbitan, proses pembuatan sampai penerbitan majalah Simsapro, apa saja kendalanya Bu? Banyak kendalanya. Jadi tidak hanya dari luar, tetapi juga faktor internal juga. Faktor internal ini faktor internal dari tim? Dari tim. Oh, dari tim jurnalis? Iya. Posisinya kembali lagi karena tim jurnalis keseluruhan adalah warga dan siswa lebih tepatnya. Jadi mereka sebagai siswa harus melakukan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban apa sebagai seorang siswa. Ya, saya juga sering mendengarkan keluh kesah, Bu, saya ada tugas ini, ada tugas itu, belum ini, belum juga PKL, mulai kewajiban-kewajiban lainnya. Kewajiban-kewajiban sebagai seorang siswa itu banyak. Jadi mungkin itu yang menjadi kendala, tidak menjadikan majalah sebagai fokus utama. Intinya manajemen waktunya juga. Karena anak-anak kita juga kegiatannya lumayan padat. Seperti itu. Saya juga sama halnya, saya juga sama aktivitas menjadi guru, kemudian
kemudian kalau mereka sudah mengeluarkan keluh kesah, Bu, tugasnya seperti ini, seperti itu sebenarnya menurunkan semangat saya juga secara tidak langsung, menurunkan semangat. Iya, tapi Bu Ulfa harus lebih kuat dari anak-anak ya. Harus. Mau nggak mau ya. Harus. Jadi sebelum menguatkan anak-anak, Bu Ulfa harus kuat sendiri Iya. dulu. Maka dari itu kita satu tim, satu kesatuan. Kalau ada yang satu kendor, bisa menurunkan semangat yang lain seperti itu. Oke. Ya gitu. Jadi itu salah satu faktor ya. Kayaknya dimanapun juga itu faktor apa ya, seleksi alam. Kadang kan anak-anak juga tiba-tiba nggak datang gitu ya, tiba-tiba ngilang gitu. Tingkat mood itu kan berubah mulai, kadang Iya. semangat, kadang nggak mood. Selain itu juga dari faktor internal. Tidak banyak juga anak-anak yang berkeluh kesah, mereka sudah bersemangat, Bu, narasumbernya susah dihubungi, Bu, tidak ada kabar lagi, tidak dibalas, Bu, begini begitu. Oke, jadi selain dari internal tim, tapi juga dari narasumber. Kalau dari fasilitas bagaimana Bu? Sudah terpenuhi semuanya? Kalau dari fasilitas, dari yang sudah berjalan, tidak terlalu berpengaruh mulai. Alhamdulillah ini ya jalan ya. Jalan. Mulai dari kamera, kemudian dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Tidak selalu menggunakan kamera yang canggih. Zaman sekarang kan HP juga tidak kalah canggih, hasilnya juga bagus. Seperti itu. Ya, keringatan lebih bagus. Ya, jadi tidak harus memerlukan benda-benda yang mahal. Dari hal-hal sederhana pun kita menciptakan sesuatu yang luar biasa dan bermanfaat bagi banyak orang. Betul, anak-anak diajak untuk berkreativitas dengan apapun ya Bu Ulfa ya berarti. Oke, Bu Ulfa, terakhir mungkin ya, kira-kira harapan Bu Ulfa apa sih untuk Sinsapro ke depannya? Kemudian harapan yang akan disampaikan juga kepada anak-anak pendengar, baik bagaimana baiknya sebagai anak-anak yang setiap 6 bulan sekali tuh mendapatkan majalah, gimana? Oke, kalau dari saya harapan pertama dari saya untuk anggota jurnalis dulu. Oke, untuk anggota jurnalis. Yang pertama adalah dibutuhkan komitmen yang kuat. Jadi jika sudah berminat dan memutuskan untuk ekstrakurikuler jurnalistik, bagaimana caranya agar komitmen itu tetap terjaga selama menjadi siswa. Jadi jangan sangat disayangkan kalau mundur. Oke. Karena bisa mempengaruhi yang lain. Kemudian jangan berpikir hanya saat ini saja, karena kebermanfaatan itu pasti akan kembali kepada diri sendiri. Kita juga akan mendapatkan manfaatnya di kemudian hari. Kemudian selain itu juga sejauh ini saya sudah bersyukur karena sudah mulai terlihat perkembangannya, anak-anak sudah bisa mendesain sendiri, dan saya ingin kedepannya lebih baik lagi. Seperti itu, terus belajar. Terus ilmunya itu mengalir terus, karena kan kalau ilmu setelah lulus dari sini bisa dipakai di masa depannya mereka, entah mereka bisa memberikan peluang menciptakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Iya, dan ini juga sedikit informasi tambahan Bu ya, menjadi seorang penulis sekarang itu kayak banyak dibutuhkan Bu. Ini saya juga cita-cita saya sebenarnya sih menjadi content writer atau copywriter itu. Kalau misalkan ditekuni, benar-benar ditekuni, bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari situ. Nah, yang sebut kita cuan ya Bu. Betul. Jadi, buat apa sih menulis tidak menghasilkan apa-apa? Jangan salah. Selain kita bisa memberikan kebermanfaatan buat orang lain, ya bisa menghasilkan pundi-pundi cuan juga untuk diri kita. Kemudian pesan untuk yang lain juga di luar jurnalistik, untuk anak-anak semuanya, saya sangat berharap apresiasi dari kalian, karena itu adalah salah satu motivasi bagi kita untuk tetap kuat dan menghasilkan karya-karya yang lebih berkualitas lagi, seperti itu. Jadi sebenarnya itu yang sudah kalian beli, setidaknya dihargai apa yang sudah orang tua berikan kepada kalian. Kalau kalian ya seperti yang saya bilang, tidak ada apresiasi, dibuang begitu saja, itu kan
sadarlah bahwa yang membuat kita itu kan secara tidak langsung menyakiti diri kita, menurunkan motivasi kita. Di satu sisi juga kalian membuang-buang apa yang sudah diperjuangkan orang tua untuk kalian, seperti itu. Dan saya juga ingin semoga seluruh siswa warga Smeksa bisa lebih meningkatkan literasi. Iya, betul itu literasi Dan membaca ya, Bu? membaca, memahami informasi, terlebih menulis, menghasilkan karya seperti itu. Jadi anak-anak kalau kalian punya karya jangan disimpan, jangan disimpan, langsung saja hubungi Bu Ulfa atau tim jurnalis Benar untuk sekali. dimuat di sini, karena kan suatu kebanggaan, Bu. Suatu kebanggaan. Dimuat di sini dibaca oleh seluruh siswa, kemudian Benar sekali. kalau dibawa ke rumah juga dibaca oleh orang tua. Iya, Iya. pastinya. Dan daripada update status ya Bulai, daripada kalian Bikin mengeluarkan story. unek-unek Iya. yang ada di sini, story WA, tidak galau, tidak sengaja menyenggol orang lain, Iya. malah bikin Bikin perdebatan, rusuh, membuat yang lain baper. Lebih Tidak baik itu bermanfaat, tidak bermanfaat intinya. Lebih baik diluangkan dalam sebuah karya puisi, Disalurkan, betul. misalnya kalau kalian sedang galau, putus, atau sedang disakiti atau apalah yang melanda perasaan kalian, kan bisa ditulis di dalam sebuah Kalau karya. lama-lama kan juga bisa menjadi diantologikan ya, Bu. Nah, benar, diantologikan. Oke, Bu, nanti saya kalau punya antologi beli ya karyanya. Oh, pasti dong Bulan. Oke, itu adalah harapan yang pertama tadi untuk tim jurnalistik sendiri, Ya. kemudian yang kedua untuk anak-anak. Ini besar harapannya dari saya pribadi. Semoga tim jurnalistik semakin berkembang ya, Bu Ul. Amin. Semakin semangat mengumpulkan karya-karya dan berkarya Amin. untuk Smeksa Pro atau Sinsa Pro ini. Sinsa Pro. Gitu. Dan bisa membuat gebrakan-gebrakan lain, mungkin mengeluarkan apa ya? Buku, mungkin kan bisa jadi ya, tahu antologi cerpen, Semakin berkembang ini. semakin berkembang, tidak hanya di majalah. Betul. Sampai gitu. Iya. Kemudian untuk anak-anak juga tadi yang seperti Bu Ulfa sampaikan, anak-anak ini benar-benar kesadaran dirinya semuanya untuk bisa lebih menghargai sebuah karya. Karena karya itu nggak gampang dan nggak mudah, nggak murah juga gitu. Jadi mulai sekarang kalian harus bisa menghargai sekecil apapun karyanya. Gitu. Jangan dibuang di tong sampah seperti tadi yang Bu Ulfa sampaikan. Iya. Itu sangat miris sekali. Belum lagi yang dibuang ada foto temannya Bulai. Bukan tulisan, malah foto temannya dibuang-buang. Iya. Bagaimana perasaannya? Oke, kita bisa menghargai orang lain juga ya. Iya. Oke, itu ya kita sudah sampai di ujung ini Bu Ulfa. Sudah tidak terasa ya kita ngobrolin soal majalah Sinsa Pro, dan semoga majalah ini juga bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Ya, itu mungkin obrolan kita pada hari ini mungkin cukup sekian. Saya tutup, terima kasih banyak Bu Ulfa. Terima sudah kasih meluangkan kembali. waktunya. Terima Semoga kasih Bu Ulfa juga. selalu sehat-sehat selalu. Amin. Bu Ulfa juga semakin diberi kreativitas, kekuatan untuk Dibalik anak-anak. ya dibalik anak-anaknya tadi dan dibalik segala permasalahan yang ada gitu. Iya. Semoga doa baiknya kembali. Amin. Terima kasih Bu Ulfa. Sama-sama Bulai. Baik, terima kasih. Saya tutup. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.